Shalom, Sobat STMJ yang diberkati Tuhan. Berkah dalam. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27. Adapun ayat yang berkesan bagi saya ayat 25. Saya bacakan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bacaan hari ini mengisahkan para murid yang diutus oleh Yesus untuk mewartakan Injil, untuk mengajar, menyembuhkan, dan mengusir roh-roh jahat. Yesus bersyukur pada Bapa karena banyak orang yang mendengar pengajaran dari para murid, mengalami kasih Tuhan dan kesembuhan. Saya mempunyai pengalaman 2 kali mendoakan orang yang kurang waras. Pada saat itu siang hari ada seorang perempuan yang berada di depan toko sedang mengais-ngais sampah untuk mencari makanan. Saat itu saya tergerak hati, saya hampiri, saya beri makan dan minum, kemudian saya ajak bicara. Si perempuan ini mengalami gangguan mental. Dia selalu memegang bonekanya seolah-olah dia terpisah dari anaknya. Singkat cerita, saya berdoa dalam hati untuknya agar Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan untuknya. Setelah saya ngomong, saya kasih uang, saya bilang, "Bu, sekarang jenengan pulang dulu. Siapa tahu anak ibu menunggu ibu di rumah." Kemudian pengalaman yang kedua, pada saat saya habis dari luar kota, saya pulang jam 12 malam. Ada seorang pria yang hanya mengenakan celana dalam tidur di depan toko rumah saya. Saya keluar dari mobil, saya hampiri, saya bangunkan secara perlahan. Saya bilang, "Pak, tolong tidurnya geser sedikit, saya mau masuk rumah." Setelah saya masuk, saya tanya istri, "Ada makanan nggak?" Istri bilang, "Nggak ada, anak saya celetuk." "Ada wafer Papa?" Tanya, "Oh ya, wafer." Saya ambil wafer, saya siapkan minum. Kemudian saya ingat, oh ya, saya tak ambil celana panjang, saya ambil baju juga. Hanya saya pergi dengan anak saya hampiri orang itu, saya berikan wafer dan minum. Kemudian saya ajarkan dia untuk memakai baju dan celana panjang. Akhirnya kami pulang ke rumah, dan ketika saya hendak menutup pintu, saya melihat di seberang jalan ada penjual mie tek-tek. Saya hampiri, saya pesan nasi goreng. Kebetulan orang yang tadi balik lagi ke arah sini ya. Akhirnya saya hentikan orang tersebut, saya beri makan nasi goreng, saya kasih minum lagi. Saya doa dalam hati, "Tuhan, tolong jamah orang ini Tuhan, agar dia kembali bersama dengan keluarga, dapat hidup normal kembali." Sepintas orang mungkin melihat saya berkomunikasi dengan orang gila. Mungkin dipikirnya aneh juga ya. Saya menganggap dia orang yang sakit. Dia butuh obat, dia butuh tempat untuk curhat. Dia tidak mengenakan pakaian, kedinginan, lapar, tidak ada yang memberi tumpangan ataupun yang memperhatikan. Ketika saya memberi dia pakaian atau makanan, mungkin dalam hatinya ia merasakan kedamaian, kebahagiaan tersendiri karena merasa diperhatikan, dan tidak menutup kemungkinan kesembuhan pun boleh terjadi. Karena setelah peristiwa tersebut, hari berikutnya, minggu-minggu, bulan berikutnya, saya tidak pernah menemukan orang tersebut, baik itu siang, pagi, ataupun malam. Sungguh saya bersyukur sekali karena Tuhan boleh pakai saya untuk menjamah orang tersebut.
saya tidak punya kuasa, tapi dalam nama Yesus Allah boleh menjamah mereka. Melalui firman ini saya semakin diteguhkan bahwa Tuhan menghendaki tindakan-tindakan yang telah saya lakukan. Saya dikuatkan dengan tindakan-tindakan yang telah saya lakukan. Demikian sharing yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Berkah dalam.